Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasyani Agustina dengan NIM 1903211000117. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Ekonomi Mikro 2, yaitu tentang pemetaan struktur pasar output dan pasar input. Berikut adalah poster pemetaan struktur pasar output dan pasar input yang telah saya buat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar. Pasar merupakan kumpulan dari perusahaan yang menjadi tempat terjadinya transaksi antar penjual dan pembeli. Bentuk pasar dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan jumlah penjual dan pembelinya. Ada dua jenis pasar, yaitu pasar output dan pasar input. Pertama, pasar input tenaga kerja. Pasar input tenaga kerja adalah semua tenaga kerja baik jasmani maupun rohani, serta terdidik atau tidak terdidik, atau sering disebut dengan sumber daya manusia, yang melakukan kegiatan produksi barang jasa. Sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang akan digunakan dalam proses produksi pada suatu perusahaan, selalu mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk. Kurva pada pasar input tenaga kerja dapat digambarkan sebagai berikut. Pergeseran kurva permintaan dan penawaran pada pasar input tenaga kerja. Dari gambar terlihat bahwa kurva penawaran tenaga kerja selalu bertambah sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk, sehingga kurva penawaran bergeser ke kanan menjadi S. Seiring dengan ditemukannya teknologi baru, pada kurva permintaan tenaga kerja bertambah, penawarannya lebih besar daripada permintaan, sehingga upah yang diberikan mengalami penurunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar output. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumennya sangat banyak, dan produk yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Contoh, barang yang dijual pada pasar ini adalah beras, gandum, dan kentang. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Beberapa karakteristik pasar persaingan sempurna antara lain jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak, maka tindakan pembeli dan penjual tidak dapat mempengaruhi harga. Dengan adanya penjual dan pembeli yang banyak mengakibatkan perilaku penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Dengan kata lain, mereka hanya sebagian kecil dari unsur pasar, sehingga keseluruhan interaksi antara penjual dan pembeli dianggap sebagai pengikut harga, yang menyebabkan harga di pasar yang bersifat datum, yaitu harganya tetap berapapun jumlah barang yang dijual. Yang kedua, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, jika permintaan jauh lebih besar dari penawaran, maka harga yang bertempat sangat tinggi. Jika penawaran lebih besar dari permintaan, maka harga akan semakin rendah. Selanjutnya, yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli.
Karena hanya ada satu penjual di pasar, maka monopoli bertindak sebagai penentu harga atau price center. Monopoli dapat menentukan harga dengan cara menambah atau mengurangi jumlah barang yang disediakan. Beberapa karakteristik dari pasar monopoli antara lain, hanya ada satu penjual. Dalam struktur pasar tersebut akan ditemui satu orang penjual saja. Sementara satu orang penjual ini akan dihadapkan pada banyak pembeli karena sifatnya ini pembeli tidak akan beralih dari penjual tersebut. Meskipun merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan. Yang kedua, tidak ada substitusi yang miring. Dalam hal ini, barang yang dihasilkan oleh para produsen hampir tidak memiliki suatu produk atau sulit ditemukan produk substitusinya yang memiliki kemiripan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan sebuah pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa, namun memiliki beberapa perbedaan. Beberapa karakteristik pada pasar monopolistik antara lain, di dalam pasar terdapat banyak perusahaan, seperti pasar persaingan sempurna. Pasar monopolistik memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Karena banyaknya produsen, maka tiap-tiap produsen memiliki pangsa pasar yang cenderung kecil. Hal ini membuat produsen memiliki kekuatan yang terbatas untuk menentukan harga. Lalu karakteristik yang selanjutnya yaitu komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan berbeda. Karakteristik pasar persaingan monopolistik memiliki produk antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain yang berbeda jaraknya dan secara fisik mudah dibedakan antara produksi suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Perbedaan ini tidak hanya dapat dilihat dari bentuk fisik, tapi dapat dilihat dari kemampuannya. Kemudian, jasa antar perusahaan dan perbedaan lainnya adalah dalam setiap sisi perusahaan dalam pasar monopolistik. Kemudian perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Kekuatan untuk mempengaruhi harga dalam pasar persaingan monopolistik bersumber dari sifat produk yang dihasilkan, di mana produk yang dihasilkan berbeda dengan produk perusahaan yang lain. Selanjutnya, yaitu jenis pasar terakhir dalam pasar output adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Sebagai contoh, yaitu industri rokok, industri mobil, semen, dan jasa penerbangan. Karakteristiknya antara lain hanya sedikit perusahaan dalam bentuk industri. Kata sedikit ini sulit untuk ditemukan yang pasti produsen lebih dari satu. Biasanya kurang dari 10. Kemudian produknya homogen atau terdiferensiasi. Artinya barang yang dihasilkan homogen dan dapat saling menggantikan produk homogen, biasanya berupa bahan mentah dan bahan baku, seperti baja, aluminium, dan lain sebagainya. Sedangkan produk yang terdiferensiasi, seperti rokok dan mobil, selanjutnya, yaitu pihak baru untuk masuk ke dalam pasar, sangat sulit, karena perusahaan yang lama atau sudah ada telah memiliki citra yang bagus dan para konsumen mengerti kualitas
dan aspek lainnya, sehingga akan sulit bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar oligopoli. Yang terakhir yaitu kompetensi non-harga. Hampir sama dengan pasar monopolistik, persaingan yang terjadi dalam pasar oligopoli tidak hanya harga, tetapi jika ada pelayanan iklan dan promosi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pemetaan pada struktur pasar output dan pasar input. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.